Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Agus Istiqlal dengan NIM 20241 dari kelas jaringan komputer D. Di sini saya akan membahas tugas praktikum dari 3 soal pada materi collision domain dan broadcast domain. Sebelum saya masuk kepada soal, saya akan menjelaskan apa itu collision domain dan broadcast domain. Collision domain adalah domain tabrakan, di mana kondisi ini akan terjadi ketika dalam satu segmen terdapat pengiriman data dengan waktu yang sama sehingga terjadi tabrakan. Selanjutnya, broadcast domain ialah domain siaran yang dimana semua device yang bisa mengetahui sinyal dan network yang berada di dalam satu segmen. Oke. Selanjutnya ini adalah soal yang pertama, yaitu lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut, dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Baik. Yang pertama, kita akan menentukan collision domain, di mana collision domain ini memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu seluruh port pada satu hub terdiri dari satu collision. Kemudian yang kedua, setiap port pada switch terdiri dari satu collision. Yang ketiga, setiap port pada router terdiri dari satu collision domain. Baik, selanjutnya kita akan analisis ada berapa banyak collision domain pada jaringan ini. Yang pertama ini satu collision domain, di mana pada setiap switch terdiri dari satu collision. Di sini juga switch terdiri dari satu collision. Begitu pula yang sebelahnya. Ya. Dan selanjutnya ini setiap port pada router terdiri dari satu collision. Jadi kita akan jumlahkan ada berapa collision pada jaringan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pada collision ini terdapat 9. Pada jaringan ini terdapat 9 collision domain. Selanjutnya kita akan menentukan broadcast domain, di mana untuk menentukan broadcast domain kita harus mengetahui karakteristik. Yang pertama yaitu tiap port terdiri dari satu broadcast. Yang kedua, seluruh port pada satu switch terdiri dari satu broadcast. Dan yang ketiga, seluruh port pada satu hub terdiri dari satu broadcast. Nanti kita akan analisis berapa banyak broadcast yang ada pada jaringan ini atau topologi ini. Saya akan melingkarinya. Jadi di sini sesuai pada karakteristiknya yaitu seluruh port pada satu switch terdiri dari satu broadcast. Begitu juga yang sebelahnya. Dan sesuai pada karakteristik tersebut, di mana tiap port pada router terdiri dari satu broadcast. Jadi jumlah broadcast pada topologi ini adalah jumlah 3. Baik, selanjutnya yang nomor 2, tentukan topologi tindakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi tindakan dari jaringan tersebut. Oke, next. Topologi apa sih yang digunakan pada jaringan ini? Yang menjawab, topologi yang digunakan ialah topologi tree, di mana topologi tree ini adalah gabungan dari topologi bus dan topologi star. Saya akan melingkar. Selanjutnya kita akan analisis dan melingkari manakah topologi bus dan manakah topologi star. Dan ini adalah topologi bus.
di mana bentuknya yang sederhana. Dan selanjutnya kita akan melingkari untuk topologi start. Ini adalah topologi start. Yang ini juga ada topologi start. Di mana bentuk dari topologi ini berbentuk batu bintang. Baik, selanjutnya ini adalah kelebihan dan kekurangan dari topologi jaringan bus dan topologi jaringan start. Di mana kelebihan dari topologi jaringan bus yaitu biaya implementasinya murah, kemudian yang kedua mudah untuk membuatnya, yang ketiga cocok untuk jaringan yang kecil, dan yang keempat memiliki layout sederhana. Nah, dan itu di mana setiap topologi pasti memiliki kekurangan. Ya, diantaranya satu, jika terjadi kerusakan pada sebuah kabel, maka seluruh sistem jaringan akan terganggu. Yang kedua, sering terjadi kepadatan lalu lintas data pada jalur utama. Yang ketiga, kecepatan data transfer rendah. Hanya untuk topologi start memiliki kelebihan satu, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang kedua, mudah dikembangkan. Yang ketiga, mudah diimplementasikan. Yang keempat, tingkat keamanan yang termasuk tinggi. Soalnya untuk kekurangannya, yaitu hub menjadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Yang kedua, biaya lebih mahal daripada topologi bus. Yang ketiga, boros dalam perbaikan kabel. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada soalan yang ketiga, yaitu faktor yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Apa aja sih faktor yang diperhatikan dalam memilih topologi supaya mendapatkan hasil yang maksimal? Yang pertama yaitu faktor biaya. Gimana topologi apa yang paling efisien untuk digunakan dengan menyelesaikan kebutuhan dan dana yang tersedia. Yang kedua, faktor kecepatan. Di mana seberapa besar kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem jaringan yang ingin dibuat, dan kecepatan ini sangat berpengaruh dalam pemilihan topologi karena akan mempengaruhi cepat atau lambatnya jaringan yang kita butuhkan pada topologi tersebut. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan. Yang mana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan perangkat keras, listrik, suhu, lokasi, penempatan perangkat, dan lain-lain. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi yang diperhatikan yaitu konektivitas. Apakah pengguna akan perlu untuk mengakses jaringan dari berbagai lokasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kita bisa menemukan bahwa closing domain adalah sebuah frame di jaringan yang dapat bertabrakan dengan satu sama lain, terjadi tabrakan karena satu jalur yang dipakai atau digunakan untuk mengirim dan menerima frame. Dan broadcast domain adalah sebuah divisi logis dari sebuah jaringan komputer di mana semua node dapat mencapai atau terhubung satu sama lain dengan broadcast pada lapisan data. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.